Ya. Oke, Pak. Oke. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Herman, Pak Firman. Kenapa Ibu mengambil materi itu? Pertama karena kalau materi konflik ini kan materi sosiologi. Kalau sosiologi itu kan materinya lebih luas, maksudnya bisa masuk ke kehidupan siswa kan, karena sering dialami siswa, guru juga sering mengalami konflik kan dalam kehidupannya. Jadi kayaknya saya rasa lebih gampang untuk mengambil materi itu karena sosiologi sosial, Pak. Silakan Ibu Dia menampilkan materinya dan saya berikan waktu 10 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya, Nak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas agar segala pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan sukses, dan ilmu yang kita dapatkan juga berkah dan terserap dengan baik. Pada ketua kelas dipersilahkan untuk menyiapkan kelasnya. Kalian baca itu yang pertama adalah setelah memahami pendapat para ahli, kalian diharapkan mampu. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang hebat sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini Ibu tutup, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dibaca-baca bukunya untuk pertemuan berikutnya. Akhir kata Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Ibu Dia ya, sudah tampil. Dan kalau saya melihat menyimak proses pembelajaran yang Ibu laksanakan untuk hari ini ya, seperti itulah guru yang profesional. Tapi kita ingin melihat kembali ya dari proses. Saya melihat pengelolaan kelas ya, Ibu dalam proses pembelajaran itu sangat baik ya. Dan kita melangkah pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab ya, terkait dengan ujian kita pada hari ini adalah ujian komprehensif. Jadi kita ingin bertanya kepada Ibu, seberapa besar kedalaman materi-materi yang Ibu telah dapatkan. Itu kita akan bertanya kembali ya untuk dosen pertama dengan dosen kedua. Kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Firman Umar untuk Ibu Dia Ulifi Anwardani. Ya, Pak Firman. Suaranya Pak. Masih di mute, Pak. Di mute ya. Oke. Ya, Pak. Saudara tahu teori belajar? Teori belajar, iya Pak. Yang saya pelajari, teori belajar itu ada 4 ya Pak ya. Ada behavioristik, ada kognitif, ada humanistik, dan ada konstruktivistik. Oh, memang standar ini beliau ngomong ini cepat memang. Ya Pak, ya Allah, iya tuh lah Pak, dari teaching kemarin gitu juga udah berusaha saya menguranginya, tapi mudah-mudahan ada 4 teori atau lebih dari 4? Yang saya pelajari 4 Pak, yang saya tahu. Yang saudara pelajari 4. Iya. Banyak teori belajar. Yang saudara pelajari 4 dan saudara tahu 4. Iya. Ya, coba kau jelaskan ke saya pelan-pelan 4 teori belajar itu. Singkat saja. Baik. Apa intinya? Ya, Pak ya. Untuk teori belajar behavioristik, jadi untuk teori belajar behavioristik ini beranggapan bahwa belajar itu merupakan perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh stimulus dan respon. Itu untuk behavioristik. Kalau untuk teori kognitif, ini beranggapan bahwa ilmu pengetahuan itu dibangun oleh seseorang itu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Untuk teori humanistik ini beranggapan bahwa belajar itu tujuannya adalah memanusiakan manusia, sementara untuk teori konstruktivistik ini beranggapan bahwa belajar itu merupakan proses pencarian pengetahuan peserta didik itu sendiri dengan cara peserta didik itu berperan aktif dalam mencari pengetahuan baru dan didalami dengan bahasa mereka sendiri. Itu untuk teori konstruktivistik, Pak. Tingkah laku apa yang berubah? Tingkah laku yang tidak tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu. Itu yang betul, Ibu.
Rupanya langsung dia gugup ini ketika saya tanya tadi banyak pertanyaan. Beberapa kali ditanya sama Pak Firman baru dia paham. Iya Pak, tahu Pak. Santai Bu. Nah, dari tidak tahu menjadi Tahu menjadi tahu. Nah, dari tahu menjadi semakin Semakin tahu. Nah, itu adanya di sini, ya. Iya. Iya. Apalagi yang berubah selain pengetahuan? Sikap. Ya, Sikap siswa sikap. dari yang Ya. kurang baik menjadi baik. Baik. Ya, dari yang sudah baik Keterampilannya menjadi dari yang tidak aktif menjadi aktif gitu. Ya, dari tidak terampil Skill, skill, ya. Ya, Pak. Ya. Kalau mengukur pengetahuan, instrumen apa yang dipakai? Instrumen penilaian pengetahuan, Pak. Nah, pengetahuan yang mana itu? Yang ada soal-soal latihan, tes tertulis, ada bisa berupa uraian, bisa berupa pilihan ganda. Ya, namanya tes. Bisa lisan, bisa tertulis. Tulisan. Nah. Ya. Simak baik-baik dulu punya pertanyaan baru saudara jawab. Ya, Pak. Dan saudara harus jawab secara rasional, ilmiah. Apa namanya, penilaian pengetahuan, saya lihat tujuan pembelajarannya, dilihat dari IPK-nya, ya harus itu sesuai dan itu pedomannya, rujukannya ke situ. Oh, iya. Karena memang yang mau diukur itu adalah tujuan tercapai tidak. Ya, jadi memang harus ke tujuan, harus ke IPK, harus ke KD. Nah, selama ini saudara menilai tidak berprinsip ya? Mungkin secara teori belum pernah mendengar, tapi mungkin dalam praktiknya sudah tahu Pak, bahwasanya kalau mau membuat soal itu kan atau kisi-kisi soal itu kan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan, harus searah, dia harus nyambung, jadi nggak boleh tujuannya menyimpulkan nanti di soalnya menjelaskan, itu kan berbeda gitu Pak. Jadi memang harus seiring sejalan antara IPK tujuan dengan soal-soal yang kita buat atau kita ujikan kepada itu namanya prinsip relevansi. Menggunakan alat ukur itu sama ketika Pak Herman gunakan, hasilnya sama. Sama juga ketika saya gunakan lagi, hasilnya sama. Oh, dia reliable. Dia ajek, tetap, konsisten. Nah, itu alat ukur yang bagus. Ya. Nah, itulah gunanya saudara dilatih membuat soal-soal. Arahnya ke situ. Membangun kemampuan untuk merumuskan penilaian yang reliable. Saya menunggu tukuran dari Pak Herman. Apa sudah waktunya habis itu belum? Ya, sisa ya, 8 menit. Aja, Pak. Wah, kalau begitu Pak Herman punya. Ya, terima kasih banyak Bapak Firman terkait dengan masukan, informasi untuk Ibu Dia. Untuk Ibu, ya, saya melihat tadi proses pembelajarannya itu betul yang dikatakan oleh Bapak Firman, itu Ibu Dia sangat cepat di dalam mengantarkan dan memberikan materi kepada peserta didiknya. Menurut dia, pengelolaan kelas supaya pembelajaran lebih efektif itu yang seperti apa? Yang idealnya? Pengelolaan kelas yang pertama, yang harus pertama kali kalau saya Pak, di dalam kelas itu di tahap persepsinya itu penting, kita harus tahu kesiapan siswa anak, dia benar-benar siap atau enggak untuk belajar. Kalau belum siap, tunggu sampai dia siap. Kalau bukunya belum dikeluarkan, misalnya kan pelajaran saya misalnya jam kedua nih Pak, jam pertama misalnya IPA, kalau pada saat saya masuk masih ada buku IPA, saya cek tuh Pak, saya tegur, sekarang belajarnya apa? Kalau IPS keluarkan buku IPS semuanya, semua peralatan tuh harus di atas meja komplit Pak. Jadi pada saat belajar, proses pembelajaran itu nggak ada siswa yang buka tutup tas, sibuk-sibuk masukkan baju gitu Pak. Sampah juga harus begitu. Itu jadi pengelolaannya dimulai dari situ. Ditegaskan juga kontrak pembelajarannya dengan anak Pak. Kita punya kontrak pembelajaran sama anak. Nah, selama belajar dengan Ibu, tolong perhatikan baik-baik. Kalau perlu saya pakai ancaman gitu Pak. Kalau nggak memperhatikan Ibu nggak keluarkan nilainya, nggak Ibu nilai latihannya seperti itu Pak. Jadi Oke, pertanyaan yang terakhir untuk saya Ibu, apa yang Ibu lakukan setelah Ibu sudah mendapatkan, sudah lulus ya di PPG ini, saat Ibu sudah dinyatakan guru yang profesional, apa yang Ibu lakukan nanti di lapangan? Pertama-tama pasti saya bersyukur Pak. Yang kedua, niat saya setelah saya memang dinyatakan lulus PPG Pak,
saya mau melengkapi ini saya sendiri, Pak. Sarana prasarana mengajar saya sendiri, Pak, seperti Infocus, saya mau beli sendiri karena apa namanya, Infocus di sekolah cuma satu, Pak. Jadi kadang-kadang saya tuh mau memberikan model tuh lagi dipakai, kadang di dalam ruangan capsek dikunci, saya nggak bisa pakai. Jadi saya mau beli Infocus, Pak, untuk menunjang ini, Pak. Penerapan model pembelajaran ini bagus, kayaknya memang harus saya terapkan. Jadi memang kan itu kan harus butuh Infocus. Kalau LCD proyektor, oke lah, kita nggak usah beli, kita bisa tembak di papan tulis atau whiteboard aja kan cukup. Tapi saya memang mau beli Infocus dan alat penunjang lainnya yang menunjang pembelajaran saya untuk menerapkan model ini, Pak. Bu Dia ya mendapatkan banyak tambahan pengetahuan dari Bapak Firman, karena Bapak Firman itu ahli dalam pembelajaran juga, dan dia banyak menangani soal-soal itu karena dia selaku WD 1 ya di Universitas Negeri Makassar. Dan juga mungkin perlu saya sampaikan kepada Ibu Dia, jangan terlalu cepat puas dengan apa yang telah didapatkan pada hari ini ya. Kita membutuhkan tambahan banyak ilmu pengetahuan untuk lebih maksimal lagi tampilan-tampilan kita. Mudah-mudahan hasil yang kita dapat hari ini lebih maksimal lagi. Pak Firman. Ya. Makasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, sampai jumpa lagi Pak ya.